Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Radar Dermayu, kita berjumpa lagi di acara yang sangat berbeda. Saat ini kami sedang berada di Puskesmas Slieg, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah kita berjumpa dengan Ketua IBI Cabang Kabupaten Indramayu, Ibu Bidan Hajiatah Siroh. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Makasih Bu waktunya Bu. Sama-sama. Bu, baru saja pemilihan kemarin Bu ya, Muscab atau Musda Bu? Muscab Pak. Muscab ya, Muscab. Musyawarah cabang. Oh, Ibu kembali terpilih ya? Alhamdulillah untuk periode ini kami terpilih lagi. Ini baru saja Ibu Hajiatah Siroh ini terpilih lagi sebagai Ketua IBI Cabang Kabupaten Indramayu. Pertama kami ucapkan selamat Bu. Terima kasih. Semoga sukses selalu Bu ya. Amin. Ke periode berapa ini Bu? Ke yang kedua Bapak. Oh, kedua ya. Kedua itu berapa tahun Bu? 5 tahun ke depan. Oh, 5 tahun ke 5 depan. tahun ke depan. Bu, untuk program IBI saat ini Bu ya, apa yang sekarang dilakukan oleh Ibu Hajiatah Siroh ini selama 2 periode nih? Siap. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Adun. Ya, semoga sehat dan sukses selalu. Amin, ya. Amin, Ibu. Alhamdulillah, kebetulan sesuai dengan apa kata Mas Adun, saya terpilih kembali untuk periode yang kedua, di mana kemarin periode tahun 2020 sampai 2025, 2005 ya sekarang 2025 sampai 2030 ke depan ya. Dengan keperiodean yang kemarin, alhamdulillah kami juga melaksanakan organisasi IBI ini berdasarkan ADART yang sudah ditetapkan atau disusun, dan itu sudah tersusun baik untuk tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi maupun kabupaten, termasuk juga untuk tingkat rantingnya. Ranting juga Bu Badia. Ada di ranting juga? Ada, sudah. Ranting. Alhamdulillah kami juga untuk di tingkat kabupaten sudah terbentuk, sudah tersusun, sudah terorganisasi kepengurusannya. Di antaranya untuk kepengurusan harian kami ada 5. Pengurus harian Bu ya? Pengurus jadi inti, ada ketua umum, ada ketuanya, kemudian ada sekretarisnya, kemudian ada bendahara, ada wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Kemudian juga kita dibantu oleh 10 ranting, pengurus ranting Pak. Masing-masing? Masing-masing ada ranting Karangampel, ranting Jatibarang, ranting Kertasmaya, kemudian ada ranting Rumah Sakit Indramayu, Sindang, kemudian Indramayu, ada Losarang, Kandang Haur, Patrol, dan Horgelis. Ya. Bu, untuk pelantikannya sendiri nih Bu, yang kedua periode ini kapan nih Bu? Alhamdulillah, insya Allah kita sudah mengagendakan rencana pelantikan, yaitu di tanggal 14 Januari 2026. 14 Januari Bu ya? 14 Januari. Bu, ini Bu, sekarang untuk pengurusan IBI ini Bu, yang 2 periode nih Bu, mungkin fokusnya di bidang apa Bu? Iya. Alhamdulillah kebetulan kami mungkin masih meneruskan ada beberapa program dari kepengurusan yang lama yang belum ya. Walaupun mungkin kita mungkin mohon izin ingin ini kan program-program yang kemarin yang kami sudah dilaksanakan, di antaranya waktu kemarin kita juga COVID saat itu Alhamdulillah kami sudah selalu sinergis baik untuk kepemerintahannya, kemudian juga kami selalu mendukung untuk teman-teman yang terpapar dan juga termasuk ke masyarakatnya. Misalnya ke pemerintahan kami selalu menjadi tim COVID itu, kemudian untuk juga teman-teman anggota kami selalu memberikan motivasi baik secara moral maupun secara materi, walaupun materinya mungkin disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian juga dengan untuk masyarakatnya, alhamdulillah kami juga membagi-bagikan masker dan lain sebagainya pada saat COVID Bu ya. Bahkan bidan itu sampai mencukur rambut
Bapak. Ya, mencukur rambut bagi orang-orang yang di jalan yang emang sedikit ada kekurangannya. Ya, kita bidan itu emang luar biasa sampai untuk mencukur rambut, Jumat berkah bagi-bagi itu gitu ya. Begitupun di saat itu kami banjir, alhamdulillah kami juga gitu. Dan mungkin untuk diketahui juga di saat Covid anggota IBI kami terpapar itu sampai 400 lebih. 400 lebih. Ya. Dan juga ada yang mendahului kitanya, yaitu ada 6 anggota bidan. Ya, kemudian juga setelah itu kita banjir dan juga sama kita memberikan dukungan baik untuk anggota masyarakat. Salah satu untuk masyarakatnya kita juga memberikan bantuan melalui dinas DPMB yang ada di Kabupaten Indramayu. Waktu itu Bu ya, Bu. Berarti waktu Covid ini IBI ini all out Bu ya? All out banget. Ini Bu terkait dengan program stunting Bu ya? Kebetulan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Luki dan Pak Saipudin ini sepertinya stunting ini tertangani dengan baik Bu ya. Kemarin dapat penghargaan kalau nggak salah Bu. Mungkin upaya apa dari pengurus IBI sendiri Bu untuk mendukung program stunting tersebut? Untuk ini stunting juga kami dari awal sampai pun sekarang kita selalu berkomitmen untuk program-programnya. Di antaranya mungkin kita selalu berkesinambungan. Misalnya dari dulu kita salah satunya komitmen itu di antaranya kita memberikan bantuan. Saat itu ada 14 desa yang kami bantu berupa bahan makanan melalui Bapak Camat masing-masing. Ya. Kemudian Bapak juga Ibu Asuh atau apa itu programnya? Ibu Asuh tapi itu tetap saat itu memberikan bantuan gitu ya, maksudnya tuh. Di samping orang tua asuh kita juga sudah berjalan. Waktu di lingkungan UPTD Puskesmas Slieng ini ya. Kemudian juga kita dengan komitmen tadi kita juga mengadakan workshop khusus ibu hamil yang berisiko kekurangan energi kalori, yang salah satunya di mana kalau ibu yang kek itu kalau melahirkan nanti resiko bayi stunting. Kita melakukan workshop yang khusus ibu hamil kek dan juga diawali dengan edukasi tentang kehamilan, bahaya dan harus bagaimana kalau misalnya bahaya, kemudian dilanjut pemeriksaan gratis oleh dokter SPOG, USG gratis, kemudian makan gizi bersama serta minum tablet tambah darah bersama. Berarti dari sebelum perkawinan juga sudah dini Bu ya? Sudah karena bidan itu termasuknya TPK, tim pendamping keluarga juga. Jadi dari mulai sampai melahirkan semua, bahkan salah satu penyemangatnya kita juga maksudnya itu kita juga melakukan ini Mbak, apa tuh namanya lomba balita yang diikuti 31 kecamatan, itu juga sebagai salah satu penyemangat untuk ibu-ibu agar memperhatikan gizinya. Gitu. Pemirsa mungkin kita tidak mengenalkan ke beliau ini, sebenarnya beliau ini sebagai Kepala UPTD Puskesmas Slieng, Kecamatan Slieng Bu ya. Slieng. Jadi selain sebagai Ketua IBI cabang Kabupaten Indramayu, beliau ini adalah ketua atau kepala Bu ya, kepala Puskesmas UPTD Slieng Bu ya. Bu, terkait dengan program IBI Bu, mungkin yang lebih mendasar nih Bu, selain dalam penanganan, bagaimana sih untuk menangani supaya tidak terjadi istilahnya kematian antara ibu dan anak itu. Siap. Tadi ya mungkin kita tadi rangkaian dari semua kegiatan dan juga kemarin kita dalam rangka HKN Hari Kesehatan Nasional, kita juga IBI mengadakan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat. Di mana pengabdian masyarakat ini salah satu kegiatannya kita di 2 fokus, yaitu fokus wilayah Barat dan Timur. Untuk wilayah Timur kita kemarin mengadakan edukasi, kemudian juga screening anemia terhadap
remaja putra dan putri, ya. Kemudian juga kita melakukan ada yang namanya pemeriksaan HPP DNA dan IPA tes itu. Ya, dan alhamdulillah itu juga merupakan salah satu himbauan dari Pak Kadis, karena kebetulan emang untuk sasaran agak lumayan susah masyarakatnya, tapi alhamdulillah kemarin kita dengan menargetkan satu desa itu satu, dengan harapannya ya tadi minimalnya satu desa satu, tapi dengan hasilnya alhamdulillah melebihi target. Target ini Bu, targetnya ya dari targetnya 309 ya kita mencapai 379, jadi itu ya juga yang sangat luar biasa ya. Di situ juga di samping kita juga ada edukasi kepada ibu hamil dan lain sebagainya, dan juga kita di situ sama seperti kita kan yang tadi kita punya struktur dan lain sebagainya, kita juga punya misi tuh Pak. Ya, misi kami salah satunya yaitu mewujudkan IBI Kabupaten Indramayu, IBI yang profesional di era globalisasi. Dan juga apa itu artinya Bu? Ya, mengikuti kita selalu siap dan siap, Bapak. Harus siap ya. Siap, dan juga kita harus selalu siap di situasi yang bagaimanapun, dan juga tentunya kita juga harus berkomitmen, kita juga harus seperti dalam yel-yel juga di situ, misalnya satu kata bidan itu emang dahsyat, luar biasa, dan juga siap menurunkan AKI dan AKB. Bu, untuk Indramayu sendiri Bu, untuk AKI dan AKB sendiri itu berapa persen Bu? Alhamdulillah untuk saat ini yang kami tahu yaitu untuk tahun 2025 kemarin itu mengalami penurunan. Penurunan Indramayu Bu ya? Penurunan Indramayu, baik secara maksudnya itu baik untuk ibu hamil atau ibu maupun bayinya. Begitupun untuk stunting, alhamdulillah saya sangat bangga juga jadi orang Indramayu. Untuk harapan ibu sendiri Bu, mungkin untuk penanganan AKI dan AKB ini, apa harapannya kepada masyarakat nih Bu? Ya, harapannya tentunya semoga yuk kita sama-sama, karena kan tadi ya, walaupun mungkin insya Allah kami sendiri, anggota kami siap dan siap ya, siap baik secara keterampilannya, baik secara pengetahuannya dan lain sebagainya, tapi mungkin kita juga, tapi alhamdulillah kalau melihat dari sampai dengan saat ini masyarakat sudah mulai mengerti dan paham ya, sadar Bu ya, udah ya, udah mulai diantaranya tinggi, ya sudah tidak ada lagi khususnya mungkin yang saya tahu di wilayah sudah banyak yang sudah tidak dengan paraji lagi. Oh, sekarang jadi, ini Bu? Iya, jadi mungkin itu juga salah satunya ya. Dulu memang masih menggunakan paraji Bu ya? Iya, masih ini kan paraji. Jadi kalau sekarang sudah yang dipanggil pertama itu bukan paraji, bidan, tapi ibu bidan. Ibu bidannya, walaupun ibu paraji masih dipanggil, tapi ibu bidan dulu. Tapi gitu. Tugasnya kalau paraji mungkin memandikan Bu ya? Ya, memandikan maksudnya bayi. Itu ini, dan bahkan sekarang sudah banyak tidak menggunakan paraji gitu. Kalau dulu kan yang dipanggil duluan itu biasanya di parajinya dulu, baru ibu bidannya. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin itu salah satunya. Salah satu ini Bu ya. Mungkin upayanya apa Bu sehingga kesadaran masyarakat itu meningkat? Banyak sekali, diantaranya tadi tuh kita salah satunya baik kan kita ada yang namanya pembinaan ya, itu baik tingkat kabupaten maupun tingkat ranting ataupun perpuskesmas ya. Mungkin kami dari IBI juga tidak kurang-kurangnya ya, salah satunya misalnya ada kegiatan kelas ibu hamil dan lain sebagainya, dan juga alhamdulillah sekarang itu kan semua dengan kita selalu bersinergis dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Indramayu, khususnya mungkin Dinas Kesehatan. Salah satunya semua persalinan harus sudah di paskes, gitu. Jadi tidak boleh di rumah Bu ya?
Gimana Bu? Kan dulu kan banyak yang di rumah gitu. Iya, kan karena ya tadi kita selalu bersinergis apa aturan yang ada di antaranya tadi ya, tidak sebaiknya atau harusnya lahiran itu di paskes ya, terutama di jam kerja ya. Dan juga alhamdulillah dengan adanya aturan sekarang itu menolong persalinan tidak 2 tangan lagi, emang itu udah lama ya, harus 6 tangan gitu ya. Kemudian juga insya Allah kita juga salah satu contoh itu juga kebijakan dari dinas, setiap yang ada SDM terutama pelaksana medis di puskesmas masing-masing harus sudah dikondisikan, misalnya satu dokter itu berapa desa gitu. Sudah di ya, dan juga kita sistem rujukan dan lain sebagainya. Begitupun teman-teman insya Allah sudah mengerti dan paham untuk kegawat daruratannya. Bu, ini terkait dengan tadi ngobrol sangat asik sekali dengan Bu Ketua IBI nih. Mungkin jumlah tenaga bidan yang ada di Indramayu itu berapa? Siap. Alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini jumlah tenaga kami di IBI itu ada 1.475 bidan. 1.000 lebih berarti Bu ya? 1.475 bidan, tentunya itu ada yang ASN maupun non ASN. Berarti semua ya segitu semua jumlahnya, Bu. Ada yang sudah purna bakti, kemudian juga di kita masih ada 58 tenaga bidan yang PTT paruh waktu tingkat provinsi yang disebar di beberapa puskesmas yang mampu Ponet. Tapi semuanya sudah uji kom itu Bu ya? Insya Allah, karena kan salah satu syarat punya STR itu harus uji kompetensi ya. Betul. Diselenggarakan oleh mana uji kom itu, Bu? Uji kom itu, yang menyelenggarakan uji kom itu? Kalau uji kom itu biasanya diselenggarakan oleh pendidikan masing-masing, Bapak. Pendidikan masing-masing. Dan juga alhamdulillah di kita itu dengan tadi jumlah 1.475 yang terdiri dari ASN maupun non ASN termasuk bidan PTT. Kemudian kami juga ada yang namanya di sini bidan delima, Bapak. Delima, Bu ya. Ya, walaupun mungkin kurang maksimal kita untuk bidan delima, tapi insya Allah itu juga merupakan salah satu tantangan ya untuk kita kepengurusan ini, kita untuk meningkatkan itu bidan delima ya. Mungkin itu Bu, terkait dengan masyarakat juga biar tahu Bu ya, bidan delima itu apa artinya Bu? Bedanya gitu dengan bidan yang lain? Sebetulnya Bapak itu kan bidan delima ya, bidan delima itu dan kedepannya semuanya juga wajib bidan delima ya, karena walaupun tadi ya di sini kalau bidan delima ini, tapi saya kira tidak hanya di Indramayu Pak, semuanya di kabupaten bidan delima itu emang agak penurunan, makanya kami ya berusaha tadi ya benar-benar bidan yang sudah terdaftar dan insya Allah terkualifikasi ya semuanya, termasuk pelayanan dan lain sebagainya. Tapi pelayanan dan fasilitasnya juga ya, Bu ya? Karena tapi sekali lagi kedepannya kita emang semuanya diharapkan mengarahnya karena ke sana, dan juga karena semuanya harus sudah punya kayak pencatatan melalui online yang namanya Odelia dan lain sebagainya. Tapi jadi tidak hanya bidan delima Bapak kesananya ya. Dan walaupun emang bidan delima itu misalnya kita mau masuk anggota bidan delima sudah ada aturan yang harus kita penuhi. Tapi tadi sekali lagi tidak hanya bidan delima, kita semuanya berharap menuju ke sana. Ke sana. Ya. Ini kelihatannya bincang-bincang kita nih cukup ini Bu ya, cukup seru ini terkait dengan masalah hamil, masalah bagaimana menangani persalinan. Ini tugas bidan itu sangat luar biasa Bu ya. Sangat luar biasa. Itu jam berapapun harus siap Bu ya. Insya Allah 24 jam itu siap. Ya. Pemirsa podcast Radar Indramayu, baru saja ini kita berbincang-bincang dengan Ketua IBI Cabang Kabupaten Indramayu, Hajah Tasiro. Ini udah 2 periode, sekarang terpilih lagi, mudah-mudahan
Ibu amanah dalam memimpin Amin, IBI siap. Kabupaten Insya Indramayu. Allah. Terima kasih Ibu waktunya. Semoga Ibu sukses selalu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.